Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Fatwa dengan NIM 22316004 dari Produk Agroteknologi yang ingin menjelaskan tentang nutrisi pada tanaman. Reaksi yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Ada beberapa proses penting yang terjadi di dalam tanah yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara bagi akar tanaman yang dikelompokkan ke dalam proses fisika, kimia, dan biologi, seperti kompleksasi, adsorpsi, dan permukaan partikel tanah. Presipitasi atau mineralisasi dan embolisasi oleh mikroorganisme, interaksi cairan gas, serta efek dari akar tanaman. Pertama, kompleksasi. Beberapa unsur hara terutama transelemen dari golongan logam membentuk kompleks dengan ligan organik. Salah satu bentuk kompleksasi hara adalah kelasi yang menghasilkan kelat atau celat. Celat merupakan kompleks yang mana sebuah ion logam bertindak sebagai akseptor dua atau lebih pasangan elektron yang berasal dari ligan organik tunggal. Di sini akan terbentuk struktur ring tunggal maupun ganda. Setiap ring terdiri dari ion logam dan biasanya 4-6 atom berasal dari molekul organik. Beberapa caleg seperti F3 dan Cu bersifat sangat stabil dan terdapat dalam konsentrasi tinggi di dalam tanah. Kedua, ada adsorpsi pada permukaan partikel tanah. Adsorpsi adalah peristiwa terikatnya kation pada sisi-sisi bermuatan negatif dari partikel tanah. Kation yang terabsorpsi dapat ditukar dengan kation lain yang ada dalam larutan tanah sehingga dapat diserap oleh akar tanaman. Peristiwa ini disebut pertukaran kation atau kation exchange. Kation yang ada di dalam tanah memiliki kekuatan ikatan adsorpsi yang berbeda-beda dari sangat lemah dan kuat. Adsorpsi tidak hanya terjadi pada kation melainkan juga terjadi pada anion. 3. Presipitasi atau penumpukan. Unsur hara yang ada di dalam larutan tanah memiliki tingkat kelarutan yang berbeda-beda. Unsur yang memiliki tingkat kelarutan tinggi akan selalu berada dalam larutan tanah dan sangat mudah diserap oleh tanaman dan mengikuti dinamika larutan tanah. Akan tetapi unsur-unsur yang memiliki tingkat kelarutan rendah akan cenderung mengalami presipitasi atau penumpuk. Dalam proses penumpukan akan terjadi adsorpsi pada permukaan partikel tanah. Kejenuhan superstation pada daerah penumpukan pelapisan atau pengkapsulan partikel tanah dan pertumbuhan kristal atau kristalisasi. Yang keempat, mineralisasi dan embolisasi mikroorganisme. Unsur N, S, B, dan P tanah dapat diperkaya melalui proses mineralisasi bahan organik matter yang dilakukan oleh mikroorganisme, tetapi pada kondisi tertentu tanah miskin unsur tersebut akan ada kemungkinan terjadi peningkatan ion korporisasi unsur ke dalam sel-sel mikroorganisme diserap oleh mikroorganisme dalam pembelahan sel. Akibatnya terjadi pemiskinan unsur yang bersangkutan sesaat atau periode panjang tergantung jumlah pasok yang terjadi melalui proses mineralisasi. Peristiwa peningkatan unsur oleh mikroorganisme disebut embolisasi.
Yang kelima itu ada pengaruh akar tanaman. Reaksi yang terjadi antara akar tanaman dengan tanah atau reaksi akar tanah mempengaruhi kondisi lingkungan rhizosfer. Akar tanaman merupakan zinc bagi nutrisi dan air. Akar tanaman dapat mengubah lingkungan rhizosfer melalui pelepasan exudation dan senyawa-senyawa organik. Senyawa-senyawa berberat molekul rendah dapat berfungsi sebagai agen kompleks agens. Sedangkan yang berberat molekul tinggi dapat menjadi menghambat pertukaran cation atau cation exchange dan menghambat sisi adsorpsi spesifik. Ada lanjut di penyerapan dan translokasi masing-masing unsur hara. Pertama adalah penyerapan nitrogen. N adalah unsur hara yang sangat dinamis, mobilis yang berkoalisi dalam atmosfer tanah dan organisme hidup. Di atmosfer N berada dalam bentuk gas seperti N2, seperti gas. Di dalam tanah mayoritas berada dalam bentuk senyawa organik yang terkandung di dalam mikroorganisme dan bahan organik, tetapi juga sebagai kecil berada dalam bentuk dalam dinamikanya N organik akan rilis menjadi NH3 melalui proses atmosfikasi yang terbentuk akan translokasi. Yang kedua ada penyerapan fosfor. Tanaman yang mendapat suplai P cukup memiliki kandungan P berkisar 3 dari berat kering tanaman dalam bentuk teroksidasi. P dapat terserap cepat oleh akar tanaman, kemudian terlibat dalam proses metabolisme tanaman. Ketiga ada penyerapan kalium. Kalium pada umumnya diserap oleh tanaman dalam jumlah besar pada stadium pertumbuhan vegetatif, tetapi pada spesies tertentu seperti tomat justru melakukan penyerapan kalium dalam jumlah tinggi pada fase pembuahan. 4. Penyerapan kalsium. Penyerapan kalsium diserap oleh tanaman dalam bentuk ion konsentrasi di dalam jaringan tanaman normal berkisar 0,1 sampai 5,0% berat kering. Kalsium diserap tanaman secara pasif, yaitu bergerak bersama-sama aliran massa air akibat adanya transpirasi, sehingga banyak kalium yang bergerak tergantung pada aliran transportasi. Penyerapan magnesium. Kelima itu ada tanaman menyerap magnesium dalam ion dan lebih sedikit dibanding dengan kalsium, dan kandungan magnesium di dalam tanaman berkisar 0,5% konstruksi indikasi, dan perlu mendapatkan perhatian karena kondisi ini sering menyebabkan defisiensi magnesium di lapangan. Lanjut. Penyerapan sulfur. Kandungan es dalam tanaman yang normal adalah berkisar antara 0,2 dan 0,5 berat kering. Tanaman menyerap es dalam bentuk SO42 dan proses penyerapan tidak banyak terpengaruh oleh pH media tumbuh seperti yang juga terjadi pada nitrat. Penyerapan mangan
atau Mn. Penyerapan Mn dilakukan tanaman secara aktif dalam bentuk cation Mn dan dapat dihambat oleh cation lain. Penyerapan tembaga atau Cu. Kandungan Cu dalam tubuh tanaman 2 sampai 20 magnesium atau miligram atau per kg. Berat kering tanaman yang kira-kira 1/10 kandungan Mn. Penyerapan besi, aktivitas kimiawi dari Fe dan FeL rendah di dalam tanaman meskipun kandungan Fe total tanah rendah atau tinggi. Biasanya mengalami reduksi sebelum diserap oleh tanaman. Penyerapan zinc, Zn diserap oleh tanaman dalam bentuk ion dan tidak dalam bentuk terreduksi ataupun teroksidasi seperti beberapa unsur mikro yang lain. Penyerapan boron diserap oleh tanaman dalam bentuk boric acid dan di dalam tanaman juga beberapa berada dalam bentuk yang sama. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.